Masjid yang berkubah emas, bertembok berwarna biru itu disebut sebagai Masjid Qubbatus Sokhro. Masjid Qubbatus Sokhro. Mengapa disebut sebagai Masjid Qubbatus Sokhro? Karena di dalamnya ada sokhronya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginjakkan kakinya saat ingin diangkat ke Sidratul Muntaha. Masjid ini disebut Masjid Qubbatus Sokhro, dibangun di masa Abdul Malik bin Marwan dinasti Bani Umayyah. Yang kedua adalah Masjid Al-Qibli. Masjid Al-Qibli. Masjid ini pondasinya dibangun oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab saat melakukan penaklukan atau fath daripada Palestina. Kemudian dia membangun dalam bentuk pondasi, lalu dalam bentuk desain seperti ini dibangun di masa Abdul Malik bin Marwan dari khalifah dinasti Bani Umayyah. Kenapa disebut dengan Masjid Al-Qibli? Karena ketika turun perintah sholat, Rasulullah bersama para sahabat melaksanakan sholat menghadap kiblat pertama, yaitu Masjid Al-Aqsa, dan titik koordinat kiblatnya itu ada di Masjid Al-Qibli. Itulah kenapa masjid ini disebut sebagai Masjid Al-Qibli. Lalu mana yang disebut sebagai Masjid Al-Aqsa? Satu Masjid Qubbatus Sokhro dan satu Masjid Al-Qibli. Baik, kita lihat. Yang dimaksud sebagai Masjid Al-Aqsa itu berupa komplek luasnya 14,4 hektar. Itulah yang disebut sebagai Masjid Al-Aqsa. Inilah yang kemudian Allah muliakan. Masjid ini masjid yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala nomor 2 setelah Masjidil Haram. Masjid ini masjid kedua di muka bumi ini yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Luasnya 14,4 hektar. Di dalamnya terdapat Masjid Qubbatus Sokhro, Masjid Al-Qibli. Di sini adalah tembok buruk, tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambatkan kendaraannya yang bernama buruk saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Hari ini tembok ini dibilang sama orang-orang Yahudi sebagai tembok ratapan. Mereka katakan ini adalah sisa-sisa tembok kuil Sulaiman. Tapi ini adalah pelecehan dan penistaan terhadap Masjid Al-Aqsa. Dan di sini ada musola Maryami, dan di dalam masjid ini terdapat banyak pohon-pohon zaitun. Ini adalah Masjidil Aqsa. Inilah warisan Umar bin Khattab. Inilah wakafnya Salahuddin Al-Ayyubi, dan ini adalah milik seluruh umat Islam, bukan milik Nasrani, bukan milik Yahudi, bukan milik Zionis. Ini adalah milik umat Islam, dan semua kita memiliki kewajiban untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Dan apa yang mereka lakukan di saat umat Islam tidak mengerti yang mana yang disebut sebagai Masjidil Aqsa, mereka ajarkan kepada anak-anak mereka, generasi-generasi mereka buat sebuah replika yang disebut sebagai Haikal Sulaiman. Jadi orang-orang Yahudi ini berimajinasi tentang bagaimana kuil Sulaiman yang dimiliki Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka berimajinasi, jadilah replika seperti ini. Dan mereka katakan kepada anak-anak mereka, generasi-generasi mereka, wahai anak-anakku, inilah tujuan bangsa Yahudi masuk ke Palestina. Inilah yang akan menjadi kewajiban kalian kelak. Kalau generasi kami mati, lanjutkanlah perjuangan ini, bahwa kuil Sulaiman ini akan kita bangun kembali di atas tanah Masjidil Aqsa, di atas komplek Masjidil Aqsa. Dan hari ini mereka sudah deklarasikan secara terang-terangan melalui figura yang mereka serahkan kepada salah satu delegasi Amerika Serikat, kepada Israel laknatullah alaih. Mereka serahkan sebuah figura bergambar Haikal Sulaiman yang telah dibangun di atas Masjid Al-Aqsa. Dan proses penghancuran Masjidil Aqsa itu sudah dimulai sejak tahun 1996. Ini Bapak Ibu, adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perilaku-perilaku ilmuwan-ilmuwan Yahudi. Mereka katakan bahwa kami sedang melakukan penelitian untuk mencari bekas-bekas peninggalan kuil Sulaiman. Itu dilakukan sejak tahun 1996, tapi sampai saat ini tidak ditemukan secuil pun dari batu-batu dari kuil Sulaiman itu yang mereka teliti selama ini. Kata salah satu ulama Al-Quds, ini adalah alasan yang dibuat-buat oleh Yahudi untuk menghancurkan Masjidil Aqsa. Akibatnya apa? Akibatnya dinding-dinding Masjidil Aqsa mulai retak. Dan apa yang mereka lakukan di bawah sini? Mereka melakukan pesta pora. Di saat waktu-waktu sholat, mereka berjoget, bernyanyi, berzina, dan lain sebagainya. Ini adalah pelecehan terhadap Masjidil Aqsa. Bagian dari akidah kita. Bagian disebut oleh Muhammad SAW. Andai kata Allah Subhanahu wa taala ingin memerdekakan Masjidil Aqsa, bukankah itu sangat mudah? Bukankah Allah Maha Kuat? Bukankah Allah Maha Hebat?
Bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha membalak-balikkan sesuatu? Andai kata Allah katakan kun fayakun, merdeka Palestina, merdeka. Kenapa harus ribuan korban yang mati, yang meninggal, yang syahid? Mengapa mereka harus menderita? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kemuliaan Palestina begitu banyak di dalam Al-Qur'an, mengatakan Masjidil Aqsa adalah bagian dari akidah umat Islam. Ini adalah bagian dari ujian terakhir umat Muhammad. Apalagi yang menjadi ujian akhir umat Muhammad? Kalau bukan Palestina, kalau bukan jalur Gaza, kalau bukan pembebasan Masjidil Aqsa.